Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ada sebuah bangunan yang sangat tua. Ketika dua orang yang berbeda melihat bangunan itu, bangunan mungkin yang sudah terbengkalai, sudah ditinggalkan oleh penghuninya puluhan tahun. Yang pertama orang mengatakan itu kumpulan rontokan. Dan dia tersenyum mengatakan semua puing-puing dari bangunan itu bisa menjadi kayu bakar. Tapi yang satu lagi, dia melihatnya terdiam dan meneteskan air mata. Mengapa keduanya berbeda? Yang satu tersenyum atau tertawa, yang satu meneteskan air mata. Karena ternyata di balik semua itu ada pengalaman yang berbeda antara mereka dengan rumah itu. Yang satu tidak punya pengalaman apa-apa, bahkan dia hanya melihat. Dan yang satu ternyata orang yang dibesarkan di rumah itu. Bangunan yang sudah tua bisa dilihat secara berbeda kalau kita memiliki pengalaman di dalamnya. Misalnya ada sebuah lagu yang berjudul It Is Well. Lagu ini terlihat sederhana, dinyanyikan dalam versi yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam pengalaman si penulis yang bernama Horatio Spafford, dia adalah seorang pengacara. Anaknya meninggal, kemudian mereka berlayar menyuruh istrinya dan keempat putrinya duluan karena dia harus melakukan sesuatu. Ternyata kapal yang ditumpangi oleh istrinya itu mengalami masalah dan keempat putrinya meninggal. Tapi istrinya masih selamat. Dia menyusul. Ketika dia di tengah lautan, dia merenung perjalanan hidupnya sambil dia mengungkapkan kata-kata yang menjadi lirik lagu itu. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Di dalam pergumulan yang sangat berat, dia berkata, it is well. Tapi ketika kita menyanyikan lagu ini dengan cara yang aneh, kita tidak akan menemukan apa-apa. Itulah mengapa kepada sahabat rohani, jangan pernah menyanyikan lagu yang diciptakan oleh seseorang dengan air mata, dengan cinta, dinyanyikan dengan cara yang berbeda. Lagu rohani didangdutkan, jelas kita tidak akan menemukan makna rohani dalam lagu itu. Lagu sedih didangdutkan, tidak akan ada menemukan tangisan di dalam lagu itu. Padahal ketika orang menggubahnya, itu penuh dengan iman, penuh dengan tangisan, penuh dengan cinta. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca setiap hari, ini bisa kita sebut dalam dua hal. Pertama, ini hanya kumpulan tulisan. Tidak salah juga. Karena ada kertas, ada tulisan. Tapi bagi sebagian orang yang percaya, mereka berkata, ini adalah firman Tuhan. Itu juga benar. Mengapa penulis 1 Tesalonika mengatakan kepada jemaat itu, firman ini, ingat, ini tidak ditulis oleh manusia kepada manusia, tapi ditulis oleh orang beriman dengan penyertaan Roh Kudus kepada orang beriman.
Sehingga ketika kita menerima firman, terimalah dengan kuasa roh. Agar firman itu bekerja, agar firman itu mengubahmu. Jangan menerima firman itu hanya sebatas tulisan yang indah. Sehingga ketika kita pun membaca Alkitab bolak-balik 5 kali seumur hidup, tidak akan ada gunanya. Tetapi ketika kita biarkan, kita menerimanya dengan iman dan penyertaan Roh Kudus, Dia akan mengubah kita. Itulah sebabnya ini menjadi kritikan bagi kita. Terkadang di rumah kita itu ada tulisan Al-Firman Tuhan. Apa peranan dia di sana? Apakah hanya untuk menunjukkan kita Kristen, orang yang beragama, atau itu menjadi panutan bagi kita? Misalnya ada tulisan, tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Padahal nggak pernah gereja, padahal nggak pernah berdoa. Berarti tulisan itu hanya sebatas tulisan penghiasan atau hiasan dinding. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di mobil juga seperti itu. Terkadang kita lihat tulisan Alkitab. Apakah dia menunjukkan dia sangat rohani, atau dia mau menunjukkan aku Kristen? Terimalah apa yang difirmankan Tuhan dengan kuasa roh. Karena terkadang firman itu juga sulit kita terima. Firman itu sulit untuk kita masukkan dalam hidup. Sehingga karena kita merasa tidak mampu, kita berupaya untuk berkompromi. Ketika Tuhan meminta, berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita berkompromi. Tuhan, aku sibuk. Aku tidak punya waktu ke gereja. Uangkulah kukirimkan ke gereja. Kita berkompromi. Tuhan, aku tidak mampu untuk mengampuni. Padahal aku mampu membalas. Aku ingin membalas Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan mengampuni. Biarkan juga roh yang menuntun kita agar pekerjaan Tuhan itu bisa kita kerjakan. Sebenarnya Yesus juga merasa berat untuk melakukan perintah Bapaknya. Tetapi dengan tuntunan Sang Bapa, Yesus mampu. Kita juga banyak hal yang mungkin berat bagi kita menjalani hari demi hari. Mungkin mohon maaf bagi yang berduka, kita masih dalam keadaan sangat sayang kepada pasangan. Tapi Tuhan memanggilnya. Kita bertanya, mengapa Tuhan? Aku tidak mengerti. Kita sayang dengan anak kita, tapi Tuhan mengambilnya. Kita berkata, mengapa Tuhan? Aku tidak mengerti. Mungkin kita akan sulit mengerti, tapi biarkan Roh Kudus yang membuat kita mengerti setiap rancangan Tuhan. Sehingga tidak ada sebenarnya pekerjaan Tuhan yang terlalu sulit. Kita saja yang tidak mau dituntun oleh Roh Tuhan. Kata kunci yang terakhir dikatakan firman Tuhan adalah ada satu kepastian. Firman ini membawa kita pada satu kepastian. Ada satu tujuan di akhir sana. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya mengajari kita tentang cara berbuat baik, tapi mengajarkan kita ada satu kepastian di akhir yang akan kita terima. Semoga kita sebagai pendengar dan pelaku firman yang tidak bercacat, karena Roh Kudus selalu menuntun kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami menerimanya dengan tuntunan Roh, agar kiranya firman-Mu bekerja dan berbuah dalam diri kami. Berkati kami Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik, agar kiranya menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.